Pernahkah kamu merasa pasanganmu ada di sisimu, tapi hatinya tidak benar-benar bersamamu? Atau kamu sering bertanya-tanya, apakah dia bersamamu karena cinta atau hanya takut kesepian? Di video ini, kita akan membahas tanda-tanda seseorang hanya bertahan dalam hubungan karena tidak mau sendiri. Kalau kamu sedang bingung, tonton sampai selesai. Bisa jadi kamu menemukan jawabannya di sini. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana sebagian besar dari mereka tidak suka merasa sendirian. Tapi terkadang, rasa takut kesepian bisa membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tidak tulus. Berikut beberapa tanda yang menunjukkan kalau pasanganmu hanya membutuhkanmu untuk mengisi kekosongannya. Pertama, dia selalu menghindari pembicaraan serius tentang masa depan. Jika dia benar-benar mencintaimu, biasanya dia akan memikirkan masa depan bersama dan merencanakan hal-hal yang melibatkan kamu. Namun, jika dia hanya menjalin hubungan karena takut merasa sendiri, setiap kali topik tentang komitmen jangka panjang muncul, dia biasanya akan menghindar atau mencari berbagai alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Tanda lainnya, dia mungkin tidak menunjukkan upaya nyata untuk membangun hubungan yang lebih serius. Misalnya, dia hanya fokus pada kesenangan saat ini, tanpa memikirkan bagaimana kalian bisa saling mendukung di masa depan. Dia mungkin juga terlihat ragu-ragu saat kamu mencoba mengajaknya membicarakan visi hubungan kalian ke depan. Seolah-olah komitmen itu bukan prioritas baginya. Lebih dari itu, orang yang hanya takut kesepian cenderung menjaga hubungan tetap dangkal. Dia mungkin tidak berusaha untuk benar-benar memahami dirimu secara mendalam atau mengenalkanmu ke lingkaran terdekatnya, seperti keluarga atau sahabatnya. Semua ini menunjukkan bahwa dia mungkin lebih terfokus pada kenyamanan sementara daripada hubungan yang benar-benar bermakna. Kedua, kamu merasa hanya sebagai pengisi waktu bagi dirinya. Dia cenderung mendatangimu hanya saat merasa bosan atau butuh seseorang untuk diajak berbicara. Namun, ketika hidupnya baik-baik saja atau segalanya berjalan sesuai keinginannya, dia tampak menjauh dan tidak lagi memberi perhatian, sehingga membuatmu merasa seperti tidak penting. Hubungan seperti ini terasa tidak seimbang. Kamu terus-menerus berusaha memberikan perhatian dan dukungan, sementara dia hanya menerima tanpa menunjukkan usaha yang sama. Seolah-olah semua tanggung jawab menjaga hubungan ada di pundakmu, sementara dia hanya menikmati manfaatnya. Akibatnya, hubungan ini menjadi melelahkan secara emosional untukmu. Kamu merasa seperti selalu memberikan yang terbaik, tetapi tidak mendapatkan hal yang sama sebagai balasannya. Lama-kelamaan, ini bisa membuatmu merasa tidak dihargai. Bahkan mungkin mulai mempertanyakan, apakah hubungan ini benar-benar layak untuk dipertahankan. Lebih buruk lagi, jika kamu mencoba membicarakan perasaanmu atau meminta perhatian yang lebih, dia mungkin menganggapmu berlebihan atau terlalu menuntut. Padahal, yang kamu inginkan hanyalah keadilan dalam hubungan, di mana usaha dan perhatian datang dari kedua belah pihak, bukan hanya dari kamu saja. Ketiga, dia terlalu cepat move on dari hubungan sebelumnya. Jika dia segera memulai hubungan denganmu setelah baru saja putus, ada kemungkinan besar kamu hanya menjadi tempat pelariannya. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin belum sepenuhnya menyembuhkan luka emosional dari hubungan sebelumnya dan belum siap untuk benar-benar memulai lembaran baru.
Alih-alih benar-benar berfokus untuk menciptakan cinta yang tulus denganmu, dia terlihat lebih menggunakan hubungan ini sebagai cara untuk menghindari rasa kesepian atau mengisi kekosongan dalam hidupnya. Hal ini membuat hubungan terasa kurang mendalam dan mungkin tidak memiliki fondasi yang kuat. Tanda lainnya adalah dia mungkin sering membicarakan mantannya, baik secara positif maupun negatif, yang menunjukkan bahwa hatinya masih terikat pada masa lalu. Selain itu, perilakunya mungkin terkesan tergesa-gesa dalam hubungan, seolah-olah dia lebih takut sendiri daripada benar-benar ingin membangun sesuatu yang bermakna bersamamu. Dalam situasi seperti ini, hubungan kalian bisa terasa tidak stabil. Kamu mungkin merasa seperti pengganti, bukan sebagai seseorang yang benar-benar dicintai sepenuh hati. Ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa menjadi hambatan bagi kalian untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung di masa depan. Keempat, tidak ada tindakan yang membuktikan cinta. Cinta sejati tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata manis, tetapi juga harus terlihat dalam tindakan nyata. Jika dia hanya pandai berbicara, tetapi tidak pernah menunjukkan cintanya melalui perbuatan, itu bisa menjadi petunjuk bahwa perasaannya tidak sepenuhnya tulus. Misalnya, dia mungkin sering mengatakan bahwa dia peduli dan mencintaimu, tetapi tidak pernah melakukan hal-hal kecil untuk membuatmu merasa dihargai. Kata-kata tanpa tindakan hanya akan terasa kosong dan tidak cukup untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Ketulusan cinta terlihat dari bagaimana seseorang berusaha menjaga komitmen, mendukung pasangannya, dan menunjukkan perhatian melalui tindakan nyata. Jika dia terus-menerus mengingkari janji, tidak ada upaya membuatmu merasa aman atau hanya hadir ketika itu menguntungkannya, itu bisa menjadi tanda bahwa cintanya lebih bersifat basa-basi daripada sesuatu yang mendalam. Cinta yang tulus akan terasa dalam keseharian, bukan hanya di momen-momen tertentu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan membuktikannya dengan konsistensi, memperjuangkan hubungan kalian, dan memastikan bahwa kata-katanya selaras dengan tindakannya. Jika hal ini tidak ada, penting untuk mempertimbangkan kembali apakah hubungan ini benar-benar layak untuk dipertahankan. Kelima, dia sangat bergantung padamu untuk kebahagiaannya. Orang yang takut merasa sendiri seringkali menjadikan pasangannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dia menggantungkan semua perasaan positifnya padamu, seolah-olah kamu bertanggung jawab sepenuhnya untuk membuatnya merasa baik. Akibatnya, kamu bisa merasa terbebani karena harus terus-menerus berusaha menjaga suasana hatinya atau memenuhi kebutuhannya. Padahal, dalam hubungan yang sehat, kebahagiaan seharusnya datang dari kedua belah pihak yang saling mendukung, bukan hanya dari satu orang yang terus memberikan tanpa menerima hal yang sama. Ini bisa membuat hubungan terasa tidak seimbang, karena kamu merasa harus selalu mengutamakan kebahagiaan dan kenyamanan pasanganmu, sementara kebutuhan emosionalmu sendiri sering diabaikan. Seiring waktu, ini bisa menguras energi dan mengurangi kualitas hubungan itu sendiri. Hubungan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak saling memberi dan menerima, di mana keduanya dapat menemukan kebahagiaan secara individu serta bersama-sama. Jika kamu terus diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, lama-kelamaan hubungan itu bisa terasa lebih seperti beban daripada kemitraan yang saling mendukung. Bertahan dalam hubungan yang tidak tulus bisa melelahkan, baik secara emosional maupun mental. Kamu mungkin merasa kurang dihargai atau bahkan mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Kalau hubungan ini terus berlanjut, kamu yang akan kehilangan energi dan kebahagiaanmu. Ingat, kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan hubungan yang hanya bertahan karena rasa takut. Kalau kamu sedang berada dalam situasi seperti ini, jangan lupa untuk mendahulukan kebahagiaan dan kesehatan emosionalmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan,
Kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.